Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Jadi hari ini gua mau cobain salah satu alat seduh baru ya. Alat seduh baru ini namanya Hario ya, Hario Mugen, apalah ya, pokoknya Hario Mugen ya, yang seperti ini. Kalau teman-teman lihat di sini dia bedanya itu di dalamnya dia ini tidak seperti Hario V60 pada umumnya ya. Jadi dia nggak ada rusuknya ya yang untuk mempercepat flow air. Dia sih ada sedikit kayak celah gitu ya, tapi benar-benar dikit banget. Nih seperti ini tuh. Ya benar-benar celah-celahnya dikit banget. Oke, terus bedanya apa dengan Hario V60 yang biasa? Kan itu kan pertanyaannya ya. Jadi apakah dia gimmick atau enggak? Menurut gua nggak gimmick ya, karena dari ribsnya itu rusuknya di sini aja tidak ada, itu artinya Hario ya pengen supaya nanti ekstraksinya itu lebih lambat, lebih pelan. Ya kalau teman-teman bingung maksud gua apa sih ya, coba teman-teman nonton di sebelah sini dulu. Ya di sebelah sini nih, ini gue udah jelasin mengenai bilas paper filter gitu ya. Kalau misalkan ada gap itu pengaruhnya apa-apa aja. Nah itu kurang lebih sama gitu ya. Nah, terus gua pakai kopinya di sini pakai kopi Say Something. Ya, ini kopi luar ya, kalau teman-teman bisa lihat ini. Nah, jadi dia ini kopi Colombia, namanya kopi interlokal spesial, Colombia Peach Gummy Pink Bourbon. Ya, terus dia ini varietasnya Pink Bourbon, pasca panennya wash. Terus tasting notes yang menarik, peach gummy, sun kiss, sama honey blossom. Nah, di dalamnya ada, oke, di sini ada penjelasannya. Ya, coffee backgroundnya, tasting notes. Nah, terus di sini ada brewing recipe-nya. Nah, teman-teman lihat aja di sini. Ya, terus ada beansnya itu sebenarnya dari mana tuh ya, teman-teman bisa baca. Kelihatan nggak sih guys? Ya pokoknya seperti ini. Nah menariknya apa? Jadi untuk sebagian orang ya bilang kalau kopi varietasnya Bourbon itu adalah kopinya kopi lah gitu ya. Jadi kalau mau ngopi bener-bener kita bisa ngerasain hal yang berbeda gitu ya. Apakah benar atau tidak nanti kita langsung akan coba aja ya. Ya, menarik sekali ya seperti ini. Nah untuk resepnya di sini gue memang nggak sesuai dengan brosur atau pamflet yang dikasih ya, karena nanti gue akan pakai si Hario Mugen ini atau Mugen ya. Jadi resep yang akan gue pakai di sini gue sedikit berbeda. Gue 3 kali penuangan ya. Terus grind size-nya, nah ini grindernya gue pakai yang ini nih guys. Nah ini udah ada beberapa yang nanya nih ya, sabar abis mungkin minggu depannya lagi gue akan upload ya. Terlihat ini kayak bisa dibilang generasi kedua mungkin dari yang JSG2 yang udah pernah gue review. Kalau belum pernah nonton reviewnya silahkan lihat di sebelah sini ya, nanti gue akan review grinder ini dengan lengkap. Oke, terus di sini gue pakai grind size-nya, kalau pakai grinder ini nomor 19, teman-teman mau pakai nomor 17, 18 boleh-boleh aja. Ya, terus nanti total brewing time-nya udah gue coba itu range-nya dari 3 menit sampai 4 menitan lah. Oke, langsung kita lihat resep brewingnya seperti apa. Terus nanti gue akan mention ke teman-teman gimana cara pasang paper filternya supaya fit, supaya kita bisa benar-benar menggunakan potensi maksimal dari Hario Mugen ini. Let's go. Oke teman-teman, jadi ini pertama seperti yang gue mention di awal. Nah ini gue mau kasih tau teman-teman dulu gimana sebenarnya tuh cara lipat si paper filter ini supaya paper filternya nanti fit semua ke bagian si badan drippernya. Oke, pertama teman-teman lipat ya, jadi yang bagian bawah sini ya agak dikasih jarak dikit, jadi jangan dipresin gini sesuai sama si garisnya, agak kasih jarak. Nah, terus semakin ke sini ya, makin ke atas dia semakin gede lipatannya. Udah nggak usah ditekan banget ya. Udah, kalau udah masukin. Nah pada saat ini teman-teman tekan pakai jari dulu nih, tekan pakai jari. Nah, terus lihat kebaliknya ya, ke bagian sini ya, jangan sampai dia masih ada jarak rongga udara gitu ya. Jadi benar-benar fit seperti ini. Udah, kalau udah, nah ini pelan-pelan. Oke, gini ya, dari bawah teman-teman tekan. Pelan-pelan aja. Oke. Kalau sudah, dia jadinya akan seperti ini. Ya, di bagian sini ya, makin ke atas dia lipatannya akan semakin besar.
gitu ya. Udah dipastiin bagian bawahnya tuh ya teman-teman, kelihatan ya, jadi benar-benar nggak ada gap. Oke, kalau sudah baru kita bilas. Nah ini sambil ditahan. Oke, terus kita bilas ya, nanti jadinya akan seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian sini sedikit masih ada udara tuh ya. Ini sebenarnya teman-teman tinggal tekan atau pakai jari naikin ke atas aja nih, atau digeser ke bagian yang gap-gapnya itu ya. Udah tuh, atau didorong ke bawah. Tapi kalau di coffee shop jangan pakai tangan. Nah ya teman-teman lihat ya, tuh sebenarnya kalau di bagian atas ini masih ada gap udara. Yang udah gue coba dari kemarin itu tidak terlalu berpengaruh. Nah yang ada pengaruh kalau misalkan gapnya tuh banyak di bagian bawah sini. Oke, nah sekarang kita siap nyeduh. Oke, di sini gue pakai 15 gram. Oke, 15. Terus diratakan dulu ya, diratakan supaya terdistribusi dengan merata. Dah diter. Nah di sini gue mau bagi ke 3 kali penuangan. Oke, tuangan pertama 50 gram. Nah teman-teman lihat ya, ini gue tuangin pelan bang, dari dalam keluar gitu ya. Tunggu selama 30 detik. Oke, udah. Lanjut lagi tuang 50 gram lagi. Jadi nanti total timbangannya itu 100. Udah, tunggu lagi. Ya semoga kelihatan ya di sini ya. Nah ini gue diemin sampai 1 menit 30 detik. Oke, jadi ini resep yang gue pakai seperti ini. Kalau teman-teman punya resep sendiri, mau coba-coba atau mau 1 kali tuang, boleh-boleh aja. Tapi kalau 1 kali tuang teman-teman harus pakai paper filter yang 02. Ya nah karena ini gue nyeduhnya nggak terlalu banyak ya, jadi gue pakai yang 01 aja. Oke, lanjut. Tuangnya pelan aja ya, sampai 225. Lebih dikit. Oke, kita tunggu sampai dia surut. Oke, dari kemarin ya udah gue coba-coba untuk beans ini ya. Itu dia best flavor kalau misalkan gue dapat brewing time-nya itu dari antara 3 menit sampai 4 menit. Gitu ya. Nah, dari kemarin sih ya gue coba yang seperti ini. Ya, resep ini tuh dia brewing time-nya selalu hampir di 4 menit. Oke, sedikit lagi habis, 3 menit 40 detik. Harusnya range-nya bisa di 4 menitan lah ya ini. Ya, bagian atas sudah kering. Kita stop timernya. 4 menit 11 detik. Oke, langsung kita ke tampak atas lagi. Di sini gue akan ngejelasin rasanya seperti apa, terus mungkin ada tips and trick atau enggak ya. Biar kita lebih enak aja ngobrolnya. Oke, lanjut. Oke, ya tadi teman-teman sudah lihat resep seduhnya. Sekarang gue mau cobain. Oke. Aromatik bunga. Oke. Terus ini justru menurut gue kayak, kalau teman-teman tahu orange blossom, mirip-mirip seperti itu. Terus di sini gue ngerasa sunkiss ya. Tadi ada sunkiss itu kerasa banget ya. Sweetness-nya tinggi. Oke. Peach gummy, kayak permen mungkin ya, tapi ya peach gummy-nya gue belum kerasa sih ya. Cobain lagi. Bah, panas. Oke, jadi yang pertama kali gue ngerasain di sini, ini ada floralnya benar-benar kenceng banget. Terus sunkissnya tadi approve kerasa ya, manis. Ini sweetnessnya menurut gue lumayan tinggi ya. Terus peach gummy-nya gue belum dapet ya. Nah ini sambil kita tunggu agak dingin, gue jelaskan dulu ke Haryo-nya. Ada ini sudah gue bersihkan ya. Nah jadi yang sudah gue coba ya ketika gue nyeduh kopi dengan Haryo Mugen ini kalau misalkan gue pakai dosing kopinya tuh di bawah 15 gram, itu rasanya selalu under extract. Walaupun pakai perbandingan rasio yang sama ya, entah kenapa rasanya under extract dan kurang keluar semua tasting notes-nya gitu ya. Nah terus kalau misalkan gue rasionya ini gue tambah, misalkan rasionya waktu itu kemarin gue udah coba ya 1:17, itu benar-benar jadi bukan under extract atau bukan flat ya, justru malah jadi over extract. Yang dominan di situ kayak misalkan kayak berasa sepet banget, terus ada pahit di belakang tuh yang nggak nyaman banget gitu loh.
Nah, teman-teman bisa memaksimalkan potensi dari si Harrier Mugen ini kalau misalkan salah satu caranya adalah yaitu yang tadi ya, sebelum gue mulai nyeduh gue kasih tau teman-teman gimana cara untuk pasang si paper filternya, karena itu berpengaruh banget loh, berpengaruh banget. Kemarin gue udah coba beberapa kali ya, paper filternya gue lipat sesuai sama garis yang geriginya, terus gue masukin tanpa gue fit ya, tanpa gue tekan ke bawah, itu langsung gue rinse ya. Itu selalu brewing time-nya nggak bisa mencapai 3 menit dengan grind size yang sama gitu ya. Kalau mau dialusin bisa-bisa aja, tapi menurut gue sayang. Jadi si Harrier Mugen ini bikin kita tuh lebih gampang. Kita mau bikin grind size agak kasar, tadi kalau teman-teman lihat itu nomor 19-nya itu atau 18 ya, itu dia grind size-nya masuk medium ya, medium coarse lah. Oke, dengan grind size medium aja itu gue masih bisa dapat di 4 menit 10 detik atau 11 detik ya. Nah, memang katanya yang direkomendasikan kalau nyeduh pakai Harrier Mugen ini itu range-nya dari 5 menit sampai 6 menit iya. Tapi di sini yang gue coba kalau misalkan mencapai 5 menit atau 6 menit itu layer-layer rasa dari kopinya tuh nggak bisa kerasa dengan jelas gitu. Kalau misalkan gue di sini nyeduhnya range dari 3,5 menit atau 3 menit sampai 4 menit, itu semua layernya kerasa, bener-bener jelas nih semua layer dari si kopi ini gitu. Nah, mungkin ada yang tanya, loh terus bang, karakter rasa yang dihasilkan seperti apa? Nah, ini menurut lidah gue ya, menurut lidah gue nih, ini karakter rasanya kayak metode seduh gue yang touring, tubruk saring ya, ada di sebelah sini, teman-teman tinggal cek aja. Karakter rasanya tuh mirip-mirip gitu ya, bener-bener mirip lah, 11-12. Oke, nah ini kita cobain lagi rasanya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman cium aromanya, ini bener-bener aromatik bunga banget sih gitu ya. Cobain. Oke, nah ketika dia suhunya sudah turun, dominan pertama kali kan kalau tadi ada aromatik bunga ya, floral. Nah, kalau di sini yang gue ngerasa pertama kali masuk mulut ketika suhunya dingin, ini adalah jeruk sunkissnya. Oke. Bodinya ini buat gue masuk medium, nggak terlalu tebel, nggak terlalu tipis juga. Coba ya, kali aja diseruput ya, dapet peach gummy-nya. Nggak dapet sih gue. Nah, kalau yang sekarang, gue kan tadi brewing time-nya sampai 4 menit 11 detik ya. Nah, kemarin itu gue coba di range dari 3 menit 20 detik sampai 3 menit 30 detik, itu peach gummy-nya kerasa. Bukan peach gummy ya, ada aroma kayak peach-nya. Peach kan bener-bener aromatik banget, nah itu bener-bener kerasa. Oke, wait. Kok ada wangi samar-samar? Oke, mungkin kita diemin lagi sampai suhunya bener-bener dingin. Nah, terakhir gue mau jelasin ke teman-teman. Tadi kan gue di sini pakai paper filter yang 01. Ya, kenapa gue pakai yang 01? Karena sayang juga ya, gue kan dari kemarin juga nyeduhnya segitu-gitu aja. Dan tadi teman-teman lihat flow tuangan gue bener-bener pelan banget ya. Jadi pas banget tuh pada saat penuangan terakhir, pas 225 dia airnya tuh pas ada sedikit di bawah si paper filternya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau cobain nyeduh lebih gampang pakai si Harrier Mugen ini, ya teman-teman bisa pakai paper filter yang 02, grind size-nya medium dengan grinder yang ini ya, JS20. Oke, terus teman-teman cukup 1 kali tuang aja, atau mau 2 kali tuang boleh. Ya, 2 kali tuang, misalkan pakai 15 gram kopinya, pakai perbandingan 1:15, artinya kan airnya 225. Nah, itu gue kemarin udah coba pakai yang kertas 02 ya. Jadi pertama kali tuang 50 gram, diemin dulu. Nah, tapi bloomingnya gue agak bikin lebih panjang, 40 detik. Nah, setelah 40 detik,
tuang, aimingnya dari tengah keluar, muter, tengah lagi keluar. Nah kalau misalnya ada bubuk kopi di dinding si paper filternya, boleh dihajar aja, tuang aja, terus itu tuang pelan banget sampai 225. Nah itu teman-teman rasain ya. Yang gue rasain ketika seperti itu rasanya bener-bener plek-plek, sama banget kayak metode seduh touring, tubruk saring. Itu bener-bener semua karakter dari rasa kopi itu keluar semua. Oke. Nah terakhir, buat siapa alat seduh ini ya? Jadi yang pertama buat teman-teman yang nggak mau repot buat nyeduh-nyeduh ya, buat nyari-nyari resep, pakai ini aja. Gue yakin ketika teman-teman sudah dapat grind size yang pas atau grind size medium aja, mirip kayak gula pasir, mereknya apa terserah lo ya, pokoknya kayak gula pasir ya. Tuang 2 kali atau 1 kali aja. Oke. Nah, terus buat teman-teman yang baru belajar nyeduh, boleh beli ini juga. Jadi teman-teman bisa, kan gue udah sempat bikin video rekomendasi alat-alat seduh apa nih yang kalau benar-benar teman-teman pemula ya, baru mulai nyeduh, alat seduh apa aja. Nah tambahin ini Hario Mugen. Kalau teman-teman mau lihat videonya, lihat di sebelah sini rekomendasi alat seduh buat pemula ya. Nah terus yang terakhir buat coffee shop cocok atau enggak, menurut gue cocok gitu ya. Jadi kalau apalagi nih baristanya suka ngulik-ngulik ya, mau dapetin karakter rasa yang bener-bener plek dari kopinya tanpa harus repot-repot bikin resep. Jadi barista satu dengan yang lainnya tuh bisa menduplikasi resepnya dengan mudah, menurut gue cocok banget. Oke. Nah terakhir kita cobain apakah ada pitch-nya. Nah, kalau di sini gue nggak dapet pitch gummy-nya. Oke. Jadi overall rasa yang gue dapetin dari si kopi ini adalah floralnya kerasa, manisnya itu dari Sunkist, asamnya juga dari Sunkist, terus bodinya di sini medium. Aftertaste-nya menurut gue medium juga, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Oke teman-teman. Kalau teman-teman mau beli kopi ini, kopi interlokal spesial, teman-teman langsung cek link di deskripsi aja. Terus kalau teman-teman pengen beli Hario Mugen ini juga nanti gue akan taruh linknya di deskripsi. Nah terus kalau teman-teman pengen beli alat seduh yang gue pakai tadi, terutama timbangan ini ya, timbangan yang unik ini, ya kan, bisa dicas. Ini buat espresso juga sebenarnya oke ya. Nah terus buat yang nungguin review grinder ini sabar ya. Abis video ini naik, minggu depannya gue akan upload. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan mengenai Hario Mugen ini ya, atau mau sharing resep, silahkan tulis di kolom komentar aja. Kita saling berdiskusi. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.